Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Abdul Jabar kembali bertemu di acara kesayangan kita, FB Live Keling Indonesia Official. Nah, Bapak sekalian, COVID telah membuat hidup kita ini berbeda sekali. Kita berpikir sudah selesai, tapi ternyata COVID ini malah makin menggila. Ya, dari data yang saya dapatkan, total 2,3 juta kasus. Sehingga pemerintah melakukan PPKM kembali. Nah, mungkin yang di rumah sedang lagi WFH dan sebagainya. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang apa sih yang harus dilakukan untuk menghadapi masalah ini. Nah, pemerintah sudah melakukan yang namanya vaksinasi. Ya, mungkin yang di rumah sudah ada yang divaksin, apakah sudah yang pertama atau yang kedua ataupun sudah masuk jadwalnya. Saran saya, segera lakukan vaksinasi supaya apa? Kita bisa bebas dari COVID-19 ini. Nah, untuk itu kita akan mempelajari ini, vaksin itu bagaimana, karena banyak sekali muncul masalah. Mungkin si A bilang, waduh, saya setelah divaksin jadi pusing, demam, dan sebagainya. Ataupun si B bilang, saya habis vaksin, biasa aja, cuma lapar aja. Nah, kita akan mempelajari itu, dan tentunya saya tidak sendiri. Saya telah kehadiran seseorang yang paham sekali tentang hal ini. Beliau adalah seorang dokter, telah banyak membantu orang mengalami masalah penyakit COVID, dan dia adalah Dr. Sugiarto. Apa kabar, dokter? Halo, apa kabar, Mas? Baik, Sehat ya? sehat, Mas. Alhamdulillah. Amin. Oke, dokter, ini kan COVID masih terjadi nih, dok. Ya, betul. Kita udah 1,5 tahun kurang lebih. Mungkin di pemirsa di rumah juga sudah mulai, aduh, ini COVID kok nggak selesai-selesai gitu, dok. Ya, betul. Ini kenapa sih, dok, COVID ini makin panjang, malah kita lihat berita kemarin, kita turut berduka cita juga, banyak sekali berita-berita yang meninggal dunia, dokter. Ini kenapa sih, dok, bisa terjadi seperti ini? Mungkin pemirsa di rumah juga butuh sedikit penjelasan tentang hal ini, dokter. Iya, jadi Mas, kita semua memang mengalami masa pandemi ya. Masalah pandemi ini adalah masa-masa yang kita alami yang sangat sulit ya. Dari awal tahun 2020 ya, ini kasus ini sudah mulai masuk dan melonjak sampai sekarang. Sempat kasusnya turun sebentar, kemudian naik lagi kasusnya ya, dan terus menerus, dan akhir baru kemarin juga ya kita sampai tembus rekor ya, kasus terbaru itu sampai 34.000 lebih 34.000 ya, dan kita masuk urutan ketiga ya di dunia negara kita. Oh, bukan di Asia ya, di ya. dunia. Nah, urutan ketiga ya, setelah Brasil dan India ya. Itu kasus tingkatan hariannya yang terbanyak juga negara kita. Dan ini bukan main-main lagi ya. Ini memang betul-betul harus kita semua masyarakat Indonesia harus kerja keras, kerja sama yang baik untuk dapat melakukan protokol kesehatan yang pemerintah telah canangkan ya. Jadi jangan disepelekan ya, jangan tidak mau melakukan prokes-prokes ya atau protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, apalagi pakai masker itu wajib ya. Nah, kalau tidak pakai masker, nah bahaya ya, bisa mengancam nyawa nanti ya. Hanya hal kecil sepele, hanya masker saja. Masker ya. Ya, karena kita juga kasus COVID yang kemarin saya dengar sampai mencapai 728 orang meninggal, Mas. Per apa tuh? Per hari ya? Dan negara kita masuk urutan keempat di dunia ya, kasus terbanyak kematian juga ya. Apakah nggak mengerikan, Mas? Ya. Jadi COVID ini benar-benar sudah dalam tahap yang cukup mengerikan ya, dokter? Iya, makanya pemerintah sudah memberlakukan PPKM darurat ya. Apa sih pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat ya, bukan PPKM mikro lagi, tapi darurat, Mas. Artinya apa? Semua masyarakat yang tidak berkepentingan untuk melakukan aktivitas yang bisa di rumah, makanya dia harus di rumah, work from home ya. Jangan ke kantor ya, work from office ya. Tapi kalau yang esensial, yang kritikal ini ya nggak mau. Betul ya, ya. Sama seperti kita ya. Kita juga sebenarnya work from home, tapi di acara kali ini karena kita akan berbagi, semoga mungkin pengetahuan dari dokter akan bermanfaat. Kita masuk nih, jadi kita aja yang masuk, yang di rumah bisa di rumah, tetap di rumah. Ya, karena untuk melindungi juga orang-orang keluarga di rumah ya, dokter ya. Stay safe at home lah. Dokter, ini kan kondisinya berat banget. Nah, tentu pemerintah tidak berdiam diri ya. Jadi makanya pemerintah ini menggalakkan banget yang namanya vaksinasi ya. Betul. Ya mungkin kayak saya sudah vaksin yang pertama, mungkin kedua beberapa hari lagi, mungkin dokter sudah
vaksin juga ya, atau sudah dijadwalkan ya mungkin ya untuk vaksin. Dan mungkin pemirsa di rumah juga sudah ada yang pertama, mungkin yang kedua. Nah, memang banyak banget yang muncul dok pertanyaan, karena ada mungkin nggak mau kalau vaksinnya yang titik-titik, mungkin maunya yang titik-titik gitu ya. Karena banyak yang bilang, ini nanti muncul efek samping dan sebagainya. Memang sebenarnya apa sih dok yang harus kita siapkan sebelum kita divaksinasi nih sebenarnya? Karena kan kalau saya juga ngeliat banyak orang, dia habis divaksin baik-baik aja. Tapi ada juga yang habis divaksin mungkin alergi lah, apa batuk-batuk lah, apa demam lah. Nah, ini kenapa sih dok sebenarnya dok, dan apa yang harus kita lakukan nih pemirsa di rumah supaya bisa mempersiapkan diri nih dok? Kalau mungkin dia sudah dapat jadwal vaksin yang pertama ataupun yang kedua, karena tentu vaksin ini penting ya dok ya? Iya betul. Nah mungkin pemirsa di rumah boleh nih dapat penjelasan dari dokter nih. Ya oke. Jadi vaksin ini apa sih mas ya? Yaitu zat antigen yang dilemahkan ya, dimasukkan dalam tubuh kita supaya tubuh kita mengenali bahwa antigen ini adalah si virus COVID ya. Sehingga tubuh kita membentuk antibodi untuk melawan virus COVID ini ya, sehingga apabila kita nanti akan terinfeksi dari COVID, tubuh kita akan bisa melawan karena antibodi kita sudah siap gitu ya. Nah, vaksinasi ini penting. Kenapa? Karena untuk supaya seseorang tidak mudah terpapar atau terinfeksi oleh COVID-19. Namun harus juga tetap melakukan prokes ya, walaupun sudah divaksin ya, karena orang yang sudah divaksin dan sebelum divaksin pun tetap harus pakai protokol kesehatan ya. Ya betul banget masker nih dokter nih, karena banyak kejadian ya dok ya. Habis divaksin dia merasa wah kebal, pergi jalan-jalan nggak pakai masker dan sebagainya ya. Nah itu salah mas. Ya, jadi banyak orang sudah divaksin, saya kebal nih ya, saya aman nih, saya nggak usah pakai masker, pakai apa ya, saya mau jalan-jalan kemana sesuka saya lah, kemanapun saya berada, mau ketemu orang, mau ngobrol, mau nongkrong ya, mau makan ya, dimanapun. Nah itu sebenarnya berisiko ya, walaupun dia sudah divaksin ya, tetapi kita harus ingat ya, viral load dari COVID-19 atau jumlah virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita ya. Contohnya mas pernah tahu vaksin flu ya? Vaksin flu atau apa sih? Flu shot ya. Seperti influenza dan sebagainya ya. Sama halnya, kita pernah mengalami flu ya, atau batuk pilek yang biasa ya, yang disebabkan oleh virus influenza juga ya. Nah, biasanya orang akan divaksin flu juga ya, atau vaksin influenza. Nah, tetapi orang yang sudah divaksin pun bisa nggak sih kena flu juga? Bisa nggak dok? Bisa kan? Oh masih bisa ya? Bisa, betul. Makanya itu pun ya, kita setelah divaksin COVID ya tetap bisa ya. Nah intinya tetapi kita harus jaga apa? Yaitu imunitas ya, imunitas atau daya tahan tubuh kita atau kekebalan tubuh kita ya. Jadi kuncinya di imunitas sebenarnya dok ya. Karena imunitas ini adalah pembentuk atau pertahanan garis depan tubuh kita supaya si virus ini tidak dapat masuk ke dalam tubuh kita atau menginfeksi tubuh kita ya. Nah, jadi imunitas ya dok ya. Betul. Jadi makanya baik sebelum vaksin maupun setelah vaksin, imunitas nih harus diperkuat. Betul. Nah dok, nah itu pertanyaan berikutnya nih, mungkin yang di rumah juga, saya sering dengar tuh imunitas. Ya betul ya pemirsa di rumah ya. Tapi mungkin bagaimana sih dokter Sugi cara menjaga imunitas kita agar tetap optimal nih? Yang simple-simple aja, yang mudah dilakukan setiap hari. Apa karena mungkin kita sekarang sudah mulai agak-agak pening gitu ya, karena ngelihat keadaan seperti ini, semua juga kadang yang harus kerja mungkin macet di jalanan, nyampe kantor juga makin pening kepalanya. Nah, kan saya pada dengar katanya kalau kita stres, imunnya makin turun dok ya. Nah, jadi apa nih dok nih hal-hal yang simple, yang gampang yang bisa dilakukan oleh pemirsa di rumah nih? Silakan dok. Jadi sebenarnya sih banyak hal yang bisa kita lakukan ya supaya imunitas kita tetap terjaga supaya lebih kuat ya. Nah, salah satunya yaitu yang tadi Mas Jabar kemukakan, yaitu stres ya. Nah, kita harus bisa mengelola stres itu sendiri ya, termasuk dalam pekerjaan, ya, dalam hal keluarga dan hal sehari-hari aktivitas kita. Nah, seperti crowded atau traffic jam ya, itu juga bikin kita stres. Di rumah ya. Mungkin nih banyak nih dok nih. Ya. Apalagi Senin kemarin ya. Waduh. Itu baru pemberlakuan PPKM darurat ya. Semua jalan disekat semua ya mas. Kayaknya yang nyampe kantor pun pada, udah pada stres kayaknya. Iya, karena hanya satu jalur yang dibuka dan semuanya diarahkan ke situ, ya kan? Ya, saya pun juga mengalami mas ya. Nah, itu memang mau nggak mau kita harus mengalami ini semua ya. Tapi bagaimana caranya kita harus bisa ya menangani atau mengelola stres itu. Jangan sampai kita stres yang berlarut-larut terus ya. Karena itu tidak bagus bagi tubuh kita.
Kalau kita stres terus, yang terjadi apa? Yaitu depresi. Ya, depresi itu membuat hormon kita akan jadi nggak bagus, ya. Nah, hormon itu akan mengganggu sistem imunitas atau kekebalan dalam tubuh kita, ya, sehingga imun akan makin drop. Nah, kalau imun drop, antibodi tidak ada, garis pertahanan tidak ada, maka mudah bagi si virus, bakteri, jamur, parasit akan masuk ke dalam tubuh kita untuk menginfeksi, sehingga kita akan mengalami demam, panas, ya, batuk pilek, pusing, ya, mual muntah, diare, ya, dan sebagainya, Mas. Itu. Oke, jadi pertama adalah imunitas ya, penting banget dengan caranya stresnya nih. Betul. Jangan stres, jangan Iya, stres, happy, betul. bahagia ya. Oke Betul. dok, apa lagi dok? Nah, cara lain lagi yaitu kita harus tahu ya, setiap hari perbaiki nutrisi gizi kita ya. Gizi. Karena betul. Makan berarti makan ya. Betul, makan ya. Seperti kalau zaman dulu kita makannya 4 sehat 5 sempurna ya, Mas. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral ya, dan susu ya. Nah, kalau sekarang kita makanan harus seimbang ya. Memang itu semua dibutuhkan oleh tubuh kita. Cuma tubuh kita tidak boleh berlebihan, juga tidak boleh kekurangan ya. Nah, tetapi apabila Anda hidup di perkotaan, aktivitas yang padat, saya rasa ya Anda akan banyak kekurangan vitamin dan mineral di sini. Ya, beda kalau Anda tinggal di daerah ya. Mungkin masih banyak kita mudah mencari sayur, buah-buahan di sana. Tapi kalau di perkotaan ini sudah sulit ya Mas ya. Sulit, mungkin kadang juga malas mungkin ya. Ya, apalagi sekarang ada kayak gini ya. ya. Nggak bisa kemana-mana dong. Mungkin yang ada di rumah, mohon maaf, mungkin yang instan-instan aja gitu ya, kan. Nah, lebih cepat ya. Nah, jadi ya. Atau sekarang online belanjanya. Atau online ya mungkin. Tapi online nggak bisa pilih ya. Oh betul juga. Betul. Ini bagus apa enggak kualitasnya. Atau yang dikirim kurang buahnya bagus nggak ya. segar. Jadi nutrisi ini penting juga ya, yang kedua ya dok ya. Betul. Apalagi dok? Ada dua nih. Nah, jadi nutrisi ya, terus kemudian tubuh kita juga butuh olahraga. Olahraga, ya. oke. Nah, olahraga ini penting. Kenapa? Olahraga ini akan membakar ya kalori, lemak ya dalam tubuh kita dan melancarkan metabolisme dalam tubuh supaya proses ya pembakaran dalam tubuh kita itu sempurna ya, tidak akan menjadi kita jadi gemuk, obesitas ya, dan akan jadi penyumbatan di pembuluh darah dan jantung dan sebagainya Mas ya. Jadi olahraga tetap harus kita lakukan walaupun kita WFH nih. Kadang WFH banyakan kerjaannya mager. Nah, makan tidur ya. Malas gerak juga. Karena kan semuanya mungkin depan laptop gitu ya. Akhirnya mungkin hanya duduk aja. Kan kalau kita kerja mungkin kadang kita jalan kaki dulu mungkin ke halte atau ke stasiun. Kalau ini di sini meja kerja, di situ tempat tidur. Udah situ aja itu kan. Kalau sudah dari meja kerja lihat tempat tidur maunya ke tempat tidur ya. Nah, penyakit WFH. Ya, belum lagi nanti siap makan, habis makan tidur lagi. Itu jadi olahraga juga harus penting ya dok ya. Iya, makanya harus tetap jaga kondisi fisik kita tetap fit. Kita harus olahraga. Ya, biasakan olahraga sehari 15 sampai 30 menit ya, seminggu bisa 3 kali minimal. Ya. Jadi nggak harus setiap hari ya. Nah, betul. 3 kali sehari udah cukup nih. Jadi nggak ada alasan lagi nih yang pada bilang, aduh, nggak ada waktu. Sekarang WFH loh. Jadi nggak ada alasan lagi, nggak ada waktu nih. Bisa. Kita harus olahraga 3 kali seminggu dokter ya. Mungkin apa nih? Jalan kaki. Paling di rumah. Di rumah ya. Ya, kalau kadang kita keluar dari komplek kan berisiko juga saat ini ya. Nah, tapi kalau di komplek pun sepi sih ya nggak masalah ya. Di komplek sendiri. Atau kalau di komplek bisa lari-lari ya. Tapi kalau di rumah mungkin kita kalau pagi rumahnya sempit ya, nggak luas ya. Kan sulit untuk lari-lari ya. Jadi paling bersih-bersih rumah. Oh, bersih-bersih rumah. Gitu, ya, oke. Ya, seperti menyapu, mengepel, mencuci baju ya. Itu kan berkeringat Mas. Berkeringat juga berolahraga ya. Itu olahraga. Oke dokter, ada 3. Apa lagi nih? Terakhir mungkin nih. Nah, yaitu kita harus perlu istirahat ya. Istirahat ya. Waktu tidur kita harus cukup itu ya. sangat penting sekali. Ya. Tidur paling nggak minimal 8 sampai 12 jam dalam satu hari kita ya. Kenapa kita harus tidur atau istirahat yang cukup? Dalam masa tidur ini adalah tubuh kita melakukan recovery cell. Artinya apa? Sel-sel tubuh kita yang sedang mengalami kerusakan, yang mengalami stress cell, itu akan diperbaiki dalam waktu kita tidur atau istirahat. Ya, dengan begitu antibodi pun yang tadi sudah terpakai akan tergantikan lagi dengan antibodi yang baru, gitu. Jadi tubuh kita akan tetap fresh, gitu. Jadi kalau kita bangun pagi pun rasanya badan kita nggak letih, lesu, lemas ya. Seger ya, seger, Nah, fresh. kita kalau bangun tuh langsung seger. Gitu. Nah,
kan ada orang yang bangun tidur rasanya Pegel-pegel. nah betul, Iya, pegel-pegel biasanya tapi lesu, nggak semangat gitu ya, mau kerja tuh Males. males, pinginnya tidur lagi. Nah itu tuh. Padahal Itu artinya- harusnya habis tidur itu kita harus seger ya, Dok ya. Betul. Harus seger ya. Betul. Seger nih kayak kita nih hari ini seger Nah, banget nih seger, kita nih ya. bugar itu penting sekali Mas, Penting sekali ya. untuk menjaga vitalitas. Oke, kita jadi 4 juga. tadi ya sebenarnya nggak susah ya, Dok ya. Betul. Sebenarnya nggak susah nih pemirsa di rumah nih. Sebenarnya kita bisa lakukan, tapi kita mau apa enggak nih ya mungkin ya kadang ya. Mungkin kayak stresnya diatasin, makannya yang sehat, olahraga, kemudian juga istirahat ya. Nah, mungkin Dok, olahraga, istirahat, stres mungkin bisa. Tapi kadang makanan nih, Dok. Iya. Tadi kan kita udah bahas ya, saat lagi PPKM gini mungkin makan susah nih, Dok. Cari yang sehat susah dan sebagainya. Gimana nih cara ngatasin supaya nutrisi tetap dapat, tapi kita dari makanan susah nih. Apa solusinya nih, Dok nih? Ya, pada masa pandemi COVID ini ya, asupan makanan memang harus sangat penting ya, apalagi makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas kita ya. Ya, jadi kita harus pilih-pilih makanan yang banyak mengandung vitamin C, vitamin D, atau vitamin E, zinc, ya. Zinc. Nah, ini sering banget kita dengar ya. Ya, ini adalah multivitamin dan mineral yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya, itu penting. Ya, cuma kadang kan kalau kita mencari sumber makanan pada saat ini atau kita ke pasar atau ke mall maupun tutup ya, resikonya juga besar. Nah, beresiko. Kalau kita kadang pilih online juga takutnya yang didapatkan tidak segar, tidak fresh, nggak bisa pilih ya. Nah, itu kadang terkendala di situ. Nah, kadang kalau memang sulit didapatkan itu, ya mau nggak mau kita makanan penggantinya yaitu dari suplemen. Suplemen ya. Ya, suplemen adalah salah satu ya pelengkap dari makanan, nutrisi kita supaya kita tidak kekurangan dari multivitamin dan mineral. Gitu. Ya, salah satunya kalau vitamin C, kalau kita biasanya banyak di buah-buahan seperti jeruk, stroberi, ya, pepaya, kiwi ya. Di sayuran juga ada ya, vitamin C ada di bayam, brokoli ya. Kemudian vitamin D. Kalau vitamin D banyaknya di seperti ikan ya. Hewan laut ya. Nah, ikan salmon, ikan tuna ya, ikan sarden ya. Itu banyak ya. Atau di kuning telur ya, atau juga ada di jamur ya. Jamur juga. Nah, tapi jamur itu ya harus jamur yang tumbuhnya dengan matahari, bukan jamur yang sintesis ya. Kalau jamur sintesis dia tidak ada kandungan vitamin D-nya ya. Nah, kalau vitamin E ya banyak juga di makanan dan sayur-sayuran juga ya, seperti brokoli, bayam ya, ada juga. Kemudian zinc ya. Nah, zinc ini juga banyak juga ya di kacang-kacangan ya. Sayur-sayuran juga ya. Sayur-sayuran seperti buah juga alpukat ya, bayam, brokoli ada juga ya, ikan juga ada. Nah, makanya sumber-sumber makanan ini kadang kalau kita mau pilih satu-satu makanannya ya, banyak sekali nih. Terus belum lagi kita olah nih, ya kan sangat repot sekali, nggak praktis ya. Nah, alangkah praktisnya kalau dalam masa kayak gini juga kita BFH ya, makanan pengganti yaitu dengan suplemen yang tepat untuk menggantikan asupan makanan yang tidak bisa kita penuhi. Dengan suplemen ini sangat tepat Mas untuk membantu memenuhi nutrisi tubuh kita. Nah, suplemennya ada apa ini? Kita sudah ada tunjukkan ya. Mungkin yang pertama ini adalah K-Liquid Chlorophyll ya. Ini ya. Jadi ini mungkin pemirsa di rumah sudah banyak yang konsumsi ya. Mungkin dapat manfaatnya luar biasa, tapi mungkin pengen lebih dalam nih sebenarnya. Kalau saya minum K-Liquid Chlorophyll ini, saya akan dapatkan apa sih Dok di masa-masa seperti ini nih? Masa baik saya sebelum maupun setelah vaksinasi nih. Gimana sih caranya si K-Liquid Chlorophyll ini membantu menjaga saya terlindung dari serangan COVID, apalagi Delta ya, yang lagi paling ganas-ganasnya nih. Gimana Dok? Boleh dijelasin Dok? Sebenarnya K-Liquid Chlorophyll ini apa sih Dok? Nah, jadi K-Liquid Chlorophyll ini saat hijau daun ya Mas ya. Kalau kita tahu saat hijau daun, banyak di luaran tumbuhan itu kan ada hijau daunnya ya Mas. Hijau lah warna daunnya ya. Jadi warnanya kan hijau ya. Nah, hijau ini sangat bagus ya. Artinya di situ banyak sekali nutrisi di dalamnya. Apalagi klorofil ini berasal dari daun alfa-alfa ya. Ini ya, beda nih ya, khusus ya. Tanamannya beda ya. Beda dengan daun-daun yang di luaran ya. Bukan berarti pohon yang lain nggak bagus ya. Bukan. Nah, di kandungan ini kan banyak sekali, ada 60 jenis nutrisi di dalamnya ya, ada multivitamin dan multimineral ya. Nah, salah satunya zinc di dalamnya ya, ada nih. Jadi bisa ada zincnya ya. Ya, karena zinc ini sangat penting sekali. Ya, apa peran dari zinc ini? Yaitu dia membantu untuk pembelahan sel dalam tubuh kita
pertumbuhan sel ya, kemudian bisa menyembuhkan luka ya secara cepat juga ya. Dan untuk pemecahan karbohidrat di dalam tubuh juga. Ya. Jadi kalau kita rutin minum kayak liquid klorofil ini setiap hari nih kita akan dapetin dari zincnya itu ya. Tadi udah bilang zinc itu penting banget loh. Pemirsa di rumah mungkin sering lihat mungkin di berita, di macam apapun itu ya. Ini kita biasanya kalau rutin nih konsumsi nih ya, ini bagus banget nih, luar biasa. Ya jadi dok, yang di rumah mungkin sudah tahu ya, jadi nggak cuma seratnya juga bagus buat pencernaan, tapi ternyata zincnya itu ya, zincnya itu yang bikin nih penting banget untuk kita konsumsi setiap hari ya. Belum lagi zat besinya menambahkan. Zat besinya juga ya. Menambahkan oksihemoglobin ya. Artinya oksigen di dalam darah tubuh kita juga akan bisa meningkat. Jadi penting banget ya untuk kita konsumsi setiap hari ya, baik yang baru mau vaksin ataupun yang sudah vaksin maupun sebelum juga nggak apa-apa, ataupun mohon maaf yang mungkin lagi sedang saat ini terinfeksi, lagi isoman di rumah ataupun di rumah sakit, mungkin bisa juga konsultasi ya boleh. Dengan dokter atau perawatnya. Boleh nggak dikasih, kita bisa jelasin juga kandungannya ya. Sebagai ajuvan ya dokter ya, penunjangnya. Kalau saran saya boleh aja, boleh karena ya, ini sebagai terapi tambahan. Jadi tinggal bawa aja ya, bawa aja ya, karena ini penting banget nih. Oke dokter, tadi kita udah ngomongin zinc, kita ngomongin apa nih yang kedua nih? Mungkin kita ngomongin ini ya. Tadi dokter bilang di hewan-hewan laut nih. Tadi kayak apa? Vitamin D. Vitamin D. Nah. Nah ini juga mungkin saya yakin pemirsa di rumah sudah banyak yang konsumsi produk ini. Mungkin dulunya lebih fokusnya buat jantung nih dok. Jantung, kolesterol, otak gitu ya. Tapi mungkin ternyata nggak cuma buat itu kesehatannya, ada lagi ya. Buat COVID pun cocok banget nih dok. Iya, jadi omega squalene kan kandungannya omega 3, squalene dan vitamin D ya di dalamnya ya kan. Nah, ada vitamin D-nya ya ternyata ya. Ya, vitamin D ini sangat bagus sekali ya, karena berdasarkan penelitian ya di seluruh dunia ini ya, apalagi pada masa pandemi ini, vitamin D sangat penting perannya ya untuk membantu proses meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita supaya semakin kuat ya. Ya, karena vitamin D ini nggak taunya ini garis pertahanan awal atau depan ya, supaya kita bisa melawan infeksi apapun dari penyakit apapun ya, seperti virus, bakteri ya, jamur dan parasitnya. Jadi ini ya. Ya, jadi kalau vitamin D itu sebenarnya bisa didapatkan dari dua sumbernya mas. Ini yang pertama biasanya dari matahari. Oh ini makanya orang banyak yang berjemur ya. Tapi kalau berjemur terus hitam nanti. Nah. Ya, jadi vitamin D kalau kita ngomong sebenarnya vitamin matahari ya kalau orang dulu, karena memang vitamin D memang paling banyak kalau apabila kita terpapar matahari ya, kurang lebih 5-15 menit ya, tubuh kita akan terbentuk vitamin D dengan cara kulitnya, di permukaan kulit ini kan ada kolesterol ya. Kolesterol ini akan dirubah menjadi kalsitriol. Kalsitriol ini akan masuk ke dalam hati dan ginjal. Dia akan mengeluarkan vitamin D3, dan vitamin D3 ini akan beredar di seluruh pembuluh darah kita. Tujuannya untuk meningkatkan tadi ya imunitas, kekebalan, dan kalsium, penyerapan kalsium supaya lebih mudah juga. Jadi sangat penting sekali vitamin D ini. Ya, nah apabila tapi biar orang kadang tidak mau keluar ya, terus cuaca ini suka mendung, hujan ya. Nah kalau tidak mendapatkan vitamin dari D dari sinar matahari, mau tidak mau penggantinya asupan suplemen ya. Nah asupan suplemen ini vitamin D seperti omega squalene ini sangat bagus ya, karena konsumsi dari vitamin D ini yang betul ya harus rutin mas ya. Jadi konsumsi rutin dengan dosis yang kecil ya, ini bisa meningkatkan supaya kadar vitamin D di dalam darah kita bisa bertahan cukup lama, gitu. Karena kalau apabila seseorang ya terinfeksi COVID nih mas, ya dia tidak ada vitamin D di dalam darahnya, itu bisa meningkatkan risiko keparahan dan sampai meninggal dunia. Baik. Dan peneliti juga sudah memaparkan ya, banyak kasus-kasus yang meninggal COVID itu ditemukan kadar vitamin D-nya rendah. Rendah ya. Dan Mas mungkin pernah dengar meninggal karena badai sitokin. Ya, badai sitokin ya. Nggak taunya vitamin D bisa mencegah terjadinya badai sitokin juga, Mas. Nih hebatnya. Jadi nih di rumah nih pemirsa harus segera siapkan baik yang mau vaksin, belum vaksin, yang mungkin sedang isoman saat ini, segera cari omega squalene kita. Bisa mungkin online ataupun yang lebih aman online ya, mungkin nanti dikirim langsung ke rumah. Karena vitamin D penting banget, karena kita nggak tahu mungkin yang lagi isoman ini terjadi badai sitokin ya, yang kita nggak tahu.
Nah, ini salah satu cara untuk mencegah hal itu. Jadi penting banget rutin konsumsi, bukan langsung banyak ya dok ya, Betul. tapi lebih ke teratur ya, teratur minumnya. Jadi kita konsumsi vitamin D dengan dosis kecil, tapi harus tiap hari. Rutin ya. Kenapa? Karena vitamin D beredarnya di dalam darah Oh, di tadi dalam saya darah bilang. terus ya. Ya, kalau dia tidak ada vitamin di dalam darah, otomatis sistem kekebalan imun kita akan mudah sekali Oke. ngedrop. Jadi kuncinya adalah rutin dan teratur ya. Betul, Mungkin minumnya antara 2 soft gel sampai 3 mungkin seperti itu Boleh, ya. 1 sampai 2 soft gel boleh. Sudah cukup ya. sehari. Oke, ini yang kedua. Oke dok, sebelum kita masuk ke produk kita yang berikutnya, mungkin buat pemirsa di rumah, kalau ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini, tentang mungkin produk, saya sudah minum klorofil, mungkin apa yang dirasakan, mungkin bisa sharing kepada kita, silakan ketik di kolom chat ya, di FB Live kita, langsung nanti kita akan bacakan, mungkin akan langsung dijawab oleh Dr. Sugih. Ya mungkin kalau minum omega, wah dok saya minumnya malah jadi pusing dan sebagainya, nanti mungkin kita akan jelaskan nih, kenapa itu terjadi dan bagaimana solusi mengatasinya. Ya dok ya? Oke, dokter, kita masuk lagi ke yang berikutnya. Ini mungkin yang paling hits ya, mungkin Iya, paling hits betul, nih. Betul. Karena kalau kita ngomongin COVID ini nggak jauh-jauh dari vitamin yang satu ini nih. Nah, vitamin C ya, Mas. Vitamin C. Kita dari kecil mungkin sudah sering banget minum vitamin C. Kok dulu bilangnya buat kalau sariawan ya mungkin ya. Betul. Ya kalau sariawan, kamu kurang vitamin C nih Nah, gitu ya. betul. Sering dikasih vitamin C. Tapi padahal ternyata penelitian menunjukkan vitamin C ini fungsinya jauh lebih hebat daripada itu ya dokter. Betul. Oke, jadi kenapa nih dok kita butuh vitamin C nih? Nah, jadi vitamin C ini kan sebagai antioksidan, lebih peran utamanya gitu. Artinya apa? Apabila sel-sel dalam tubuh kita terjadi kerusakan, ya, vitamin C ini bisa menangkal paparan radikal bebas, ya. Di mana radikal bebas ini merusak sel-sel dan jaringan sekitarnya. Dengan adanya vitamin C, otomatis produksi kolagen akan lebih cepat. Sehingga apabila seperti sariawan, luka sariawan itu akan lebih cepat mudah sembuh, itu Mas. Karena itu ya. Nah, makanya efek antioksidan ini sangat penting di dalam vitamin C ini ya. Nah, kemudian di dalam KVC ini juga ada T-Vigonya ya. Nah Mas, ini ya, saya baru mau tanya nih, mungkin juga pemirsa di rumah mungkin yang sudah minum KVC kita, itu akan kalau sering-sering lihat ya di kemasannya, ini ada vitamin C-nya, ada kalsiumnya, ini mungkin dokter bisa jelas juga nanti fungsinya apa, mungkin ada peranan juga, ada juga T-Vigo. Nah ini mungkin masih banyak yang agak-agak bingung nih, mungkin T-Vigo ini apa sih sebenarnya ya? Nah mungkin kenapa harus ada di sini dan apa sih peranannya kalau kita minum, ada vitamin C-nya juga, ada kalsium, ada T-Vigonya. Dokter mungkin bisa jelasin supaya yang di rumah nih sudah minum, wah ternyata yang udah saya bisa minum setiap hari ternyata bagus banget nih. Coba dok, mungkin bisa dijelasin dok pada kita. Ya, jadi kalau vitamin C kan memang punya efek antioksidan. Antioksidan ya. T-Vigo sendiri, ya ini ada ekstrak teh hijau. Teh hijau, Ya, oh ternyata ekstrak teh hijau loh ya. Ya, di mana banyak sekali kandungan vitamin E-nya juga sebagai antioksidan juga Mas. Oke. Nah, ini sangat bagus sekali. Jadi artinya di dalam KVC ada double action antioksidan, ya. Ini yang bikin beda nih ya. Jadi kalau minum ini dapat vitamin C-nya juga, dapat vitamin E-nya juga ya dokter ya. Oke. Ya, nah vitamin ini kan banyak juga manfaatnya ya. Dalam kondisi begini penting juga nih ya. Nah, jadi selain untuk kulit ya, biasanya mengencangkan kulit, melembabkan kulit ya. Tetapi vitamin E di dalam penelitian juga membantu meningkatkan imunitas tubuh kita juga. Ya, makanya kita butuh sumber multivitamin yang tidak kita dapatkan dari luar Mas. Salah satunya vitamin E ya. Vitamin E kita tidak dapatkan, makanya dari suplemen KVC ini sangat penting kita bisa mendapatkan vitamin E. Oke. Jadi pemirsa di rumah yang sudah minum KVC segera lanjutkan karena nggak cuma sekedar vitamin C ya, tapi ternyata juga ada T-Vigo itu kaya dengan vitamin E. Buat yang belum pernah cobain. Ya, karena biasanya kalau udah nyobain, waduh, kenapa? Karena ini rasanya beda banget, kan rasanya enak banget dok ya, mungkin udah pernah cobain. KVC salah satu vitamin C dengan rasa yang sangat enak menurut saya. Ya, rasanya nikmat, seger Mas. Iya, karena rata-rata mungkin banyak orang, aduh nggak enak vitamin C, nah cobain dulu. Nah ini rasanya luar biasa. Nah, kalau kalsium di dalamnya untuk memperkuat tulang dan gigi kita Mas. Tulang dan gigi juga bagus ya, jadi dapat manfaatnya Iya. triple lah ya. Iya, betul. Oke, dok, ini tadi kita sudah bahas ada zincnya, kita bisa dapatkan dari sayuran hijau di klorofil, vitamin D3 dapatnya dari hewan-hewan laut, ikan, terutama satunya ikan salmon ya, kaya sekali dengan vitamin D. Vitamin C, vitamin E kita dapatkan di KVC kita. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke yang terakhir nih, mungkin pemirsa di rumah juga ngelihat berita dok ya, saya tadi malam mungkin sebenarnya beberapa hari yang lalu ya, itu ada di suatu pasar swalayan,
orang itu kayak berburu gitu dok. Viral ya Wah, Mas viral ya? banget. Orang saya nggak tahu di pemirsa di rumah ikutan Sampai viral apa enggak nih? kasirnya kabur ya? Iya, sampai petugasnya kabur karena Kasirnya kabur. diserbu loh. Kewalahan diserbu ya. Wah, susu merek Bukan merek dijarah A. ya, bukan dijarah. Bayar sih kayak bayar Bayar ya. ya. Jadi ada susu merek A itu dok yang orang tuh pada ini dahsyat Betul, banget pokoknya nih, betul. katanya bisa ngatasin COVID, bisa cegah dan sebagainya. Hmm. Saya sih mungkin kalau di otak saya susu itu emang bagus ya sebenarnya, bagus ya dok Betul, ya. Tapi betul. mungkin apakah benar sih dok susu si merek A itu memang bagus banget buat COVID, atau sebenarnya susu itu sama dengan susu yang lain atau bagaimana sebenarnya dok? Oke, jadi sebenarnya susu hampir sama di luaran sana ya. Nah, susu ada multivitamin dan multimineral di dalamnya. Multivitamin, ya. multimineral. Makanya di situ susu ada sebagai food suplemen pendamping yang cukup lengkap Oh ya, dari makanya semua makanan. kalau zaman Apabila- dulu itu ya, 4 sehat, Betul, sempurnanya si betul. susu ya. Susu. Nah, Oke. makanya kalau kita punya bayi, baby, ya minumnya apa sih? Susu. Betul. Susu ya benar ya. Pertama air susu ibu, Oh, ya kan? iya, susu. Kalau air susu ibu tidak bisa, biasanya susu formula. Oh, baru susu formula. Nah, dengan susu aja bayi nggak perlu makan nasi, nggak perlu Hmm. makan daging, nggak perlu makan sayur buah, tapi cukup ya nutrisinya dengan susu saja, ya kan? Nah, susu yang kita punya itu lebih hebat dibanding susu-susu yang di luar, yaitu ada tambahan apa? Kolostrum, Mas. Oke, ini ya, Nah. ini ya kotak ini ya. Mm-mm. Ini kotaknya besar sekali nih ya. Nah, ya susu ini berasal dari mana, negara mana, Mas? Ini dari, kalau dari gambarnya sih negara yang paling bersih nih ya. Ya, New Zealand ya. New Zealand ya. Nah, Saya itu- belum pernah ke sana sih. Saya Selandia Baru ya, Betul. Selandia Baru. New Zealand itu negara yang jauh sekali di sana ya. Jauh ya? Dan di sana tuh hampir tidak ada polusi ya di sana, dengan penduduk yang sangat sedikit sekali di sana. Ini kenapa nih dok? Apa nih yang bikin beda susu ini Hmm? dengan susu yang lain yang di pasaran mungkin ya, atau yang Ya, viral itu? Kalau susu yang di luaran itu kan tadi saya jelaskan Mas. Nah, pasti mengandung multivitamin, multimineral di dalamnya. Ini sama cukup ya? lengkap. Ya, sama. Sama ya, sama. Bedanya yang di susu kolostrum itu ada tambahan kolostrum, Mas. Kolostrum. Nah ini Nah, mungkin kalau di apa tempat nih? lain nggak ada kolostrum. Nah, apa nih kolostrum nih dok? Nah, Mungkin banyak yang tanya-tanya nih di Oke, rumah nih. ya. Jadi kolostrum itu ya, ini di mana kandungan proteinnya sangat tinggi dan bagus. Oke. Di mana kalau si sapi ini melahirkan, baru melahirkan ya. Nah, 6 jam dari waktu melahirkan ini air susu sapi ini diperah, diambil, dan dia banyak mengandung kolostrum. Dan Kolostrum, kolostrum ya? ini sangat bagus sekali untuk meningkatkan imunoglobulin dalam tubuh kita sebagai bahan baku untuk pembentukan antibodi ya, atau meningkatkan imunitas dalam tubuh kita. Makanya ini sangat penting kolostrum ini ya. Jadi Gitu, ini Mas. yang bikin beda ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau ya kita sih bukannya bilang susu di luaran itu jelek ya, tapi mungkin sebenarnya Betul. susu itu sama bagusnya. Sama. Mungkin yang di pasaran itu ada multivitaminnya juga, ada mineralnya juga, tapi ada nggak sih kandungan yang tadi dokter bilang ya, kolostrumnya ya. Belum tentu ada kolostrum. Betul. Jadi sebenarnya dalam kondisi seperti ini kita harusnya cari susu yang ada kolostrumnya. Betul. Ya karena memang tadi dokter bilang ya, imunoglobulin itu mungkin apa sih dok itu? Apa tuh? Mungkin Itu banyak untuk pemirsa di rumah belum antibody, paham Mas. nih. Antibody. Antibody ya. Makanya orang-orang saat ini ya yang mau vaksin ya, Mm-mm. baik sebelum vaksin, selama vaksin atau setelah vaksin, sebaiknya dicek tuh imunoglobulinnya. Oh gitu ya? Ya, kenapa? Tujuannya untuk melihat kadar antibodinya berapa banyak. Hmm. Atau seseorang sudah pernah terinfeksi atau sudah divaksin, itu bisa melihat dari imunoglobulinnya Imunoglobulin. di situ, Oke, ya, itu ya. kadar antibodinya di situ. Ya jadi Apabila kadar antibodinya cukup tinggi, bagus, berarti artinya ya, berarti mungkin dia sudah pernah terpapar COVID atau sudah pernah divaksinasi. Oke. Gitu. Atau sudah rutin konsumsi susu sih mungkin? Nah, bisa Mungkin jadi. juga ya. Nah. Ya jadi ya bisa saja itu bisa 3 ya. Jadi antibodi kita kuat gini. Kan banyak orang bilang nih. Gini dok, cerita-ceritanya nih kalau kita bahas cerita-cerita di luaran sana, Hmm. ya. Mungkin ada satu keluarga nih dok. Hmm. Bapaknya kena, Hmm. istrinya kena, Betul. anaknya ada 2. Hmm. Satu kena, satu enggak. Hmm. Nah kadang ini mungkin masih jadi banyak pertanyaan orang lah. Kok bisa di dalam satu rumah yang sama satu nggak kena? Nah itu mungkin kembali lagi kepada imunitas, Betul. imunoglobulinnya bagaimana, Betul. apakah memang tinggi atau tidak. Nah itu mungkin di situ faktornya dok Betul, ya. betul. Oke jadi makanya kenapa penting susu itu bagus. Kita nggak pernah bilang susu itu jelek ya. Mau susu Betul. merek apapun, Betul. multivitaminnya tinggi, multimineralnya tinggi. Tapi alangkah bijaknya jika Anda tidak hanya mencari susu saja, tapi juga susu yang diperkaya dengan kolostrum. Karena Bahkan- memang itu bagus banget ya dok ya. Iya, bahkan saya dengar nih Mas ya, ada penelitian nih
ASI sebagai obat COVID, tapi saya nggak tahu ya. Ini baru Ya, dengar. ini katanya kabar selentingan nih, maksudnya Selentingan ASI, ya. ASI sapi. Ya, ASI air susu ibu. Oh, susu ibu ya. Ibu, Nah, ibu makanya sapi ini, maksudnya. Nah, enggak, ini benar ya, penelitian ya. Ini Oke. baru penelitian di luar negeri. Iya ya sih. yang saya lihat nih ya. Tapi itu belum fix lah ya. Oke. Nah, ini baru masih dalam penelitian. Oke, ya. karena itu masih belum fix, mending yang fix dulu aja ya. Iya. Yang fix dulu Betul. aja ya. Nah, Oke. Karena dalam penelitian kok adalah ibunya kena COVID nih. Oh, Tapi ibunya harus kena COVID. Si bayinya nggak kena nih. Nggak kena. Nah, makanya diteliti kenapa? Karena si bayi ini konsumsinya air susu ibu. Oke. Nah, di dalam air susu ibu itu ada kolostrum. Kolostrum. Nah, itu oke. pentingnya. Nah, Jadi kolostrum lagi ya, betul, kolostrum. betul. Oke, jadi kalau sebenarnya kalau mau berebutan kolostrum ya, Dok Iya, ya, harusnya ya. betul. Harusnya ya. Jadi ya, Betul. sebenarnya mudah-mudahan pemirsa di rumah nih bisa dapat tercerahkan ya bahwa sebenarnya mungkin produk-produk yang sudah rutin dikonsumsi mungkin kemarin dulu-dulunya nggak buat COVID, Dok. Mungkin kayak Betul, betul. kalau Rofil saya dulu karena susah buang air besar gitu ya. Betul. Ternyata selain buat itu bagus juga buat COVID. Omega mungkin saya kan ada masalah jantung dan sebagainya. Sekarang juga ternyata bagus juga buat COVID ya. Betul. Ataupun kayak pizza nih, kok ini biasanya orang nyarinya kenapa? Vitamin E-nya. Dokter bilang buat kulit biar lebih cerah, lebih bagus Betul, karena orang sering betul. bilang kan kalau minum vitamin C pasti kulitnya cerah, vitamin E kulitnya mungkin lembut dan Lembab, sebagainya. wah. Tapi ternyata manfaat buat COVID itu juga bagus. Bagus. Apalagi yang terakhir lah susu skim kita ya. Oke ya, jadi mungkin pemirsa di rumah kita sudah bahas, mudah-mudahan sudah bisa lebih paham lagi tentang produk-produk yang mungkin sudah rutin dikonsumsi ataupun yang belum pernah mengkonsumsi, cobain. Ya, saran kita adalah cobain. Betul. Mungkin sekali coba Anda akan langsung menikmati manfaatnya, rasanya. Jadi kalau kita mau dapetin yang enak tapi bermanfaat mungkin di produk-produk Keling ya, Dokter ya. Ya, betul. Oke, mungkin ada pertanyaan? Oke ya, jadi mungkin ada pertanyaan, Dok nih. Jadi Ya. audiens kita mungkin ada yang sudah nggak tahan nih, pengen Iya, nanya sama boleh, dokter nih. Boleh, Mas. Boleh ya? Jadi mungkin ini di rumah, kita lihat pertanyaannya, mungkin pertanyaan sama dengan Bapak sekalian, mungkin bisa mewakili ya. Oke, oh, ada banyak ya. Aman, dokter bisa jawab sampai 50 pertanyaan, bisa? Oh enggak ya? Enggak ya, jangan Tapi ya. saya nggak pulang nih, Mas. Jangan ya. Karena mungkin dalam lagi kondisi COVID gini kita juga tidak boleh terlalu lama ya membuat Betul, acaranya betul. ya. Oke, Kita mungkin hanya dibatasi 3 juga. sampai 5 kita lihat ya pertanyaannya ya. Ya, oke. Silakan. Karena kata Mbak Isti, ya kita banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk nih. Maka kita akan pilih nih beberapa yang mungkin kita bisa bacakan ya, dokter ya. Ya. Oke, silakan. Oke, dari Ibu Evi. Wah, apa kabar Ibu Evi nih? Ibu Evi nih udah lama nih di Papua nih ya. Di Papua. Halo, apa kabar Iya. Ibu Evi? Apa kabar Bu Evi? Mudah-mudahan selalu sehat ya, sekeluarga ya. Selalu. Oke, Dokter Sugi. Omega Kids atau K-Kids untuk anak-anak bagus nggak sih dikonsumsi saat pandemi? Oke. Ah, Halo, Ibu Evi, saya bilang sangat-sangat bagus sekali, Bu. Ya, Omega Kids sangat penting. Ya, karena di dalam Omega Kids itu ada kandungannya vitamin D, ya. Oke. Ada vitamin A-nya juga, ya. Ada ikan kotnya juga, ya. Ada juga kalsium dalamnya juga, ya. Nah, di sini masa pandemi vitamin D yang kita pentingkan ya, Bu, ya. Di mana di Omega Kids memang kadar vitamin D-nya nggak terlalu besar, tapi bagi anak-anak sangat penting. Dengan dosis yang tidak sebesar ini, dengan dikonsumsi sangat rutin, itu bisa membantu meningkatkan si imun atau daya tahan tubuh si anak ini, supaya pada masa pandemi, apalagi saat ini adalah virusnya virus varian Delta ya, B16172 ini, di mana penularannya sangat cepat ya, dan orang kita berpapasan aja bisa kena, Mas. sekarang jaraknya lebih jauh ya? Nah, jarak jauh bisa kena ya. Nah, makanya Jadi kita sekarang jauh-jauhan bukan kita Iya, ada. berantem ya? iya. Kita Karena prokes kita ya? prokes, tentu ya. pandemi, Mas. Ya. Hmm. Jadi sangat penting sekali ya. Nggak apa-apa, saya sangat setuju sekali. Omega Kids untuk anak-anak harus wajib dikonsumsi. Oke, Karena jadi- untuk menjaga kesehatan untuk anak, daya tahan tubuh supaya terjaga terus juga. Oke, Gitu, jadi Mas. kalau untuk dewasanya mungkin yang Omega Squaa, ya karena ada vitamin D-nya, tapi untuk anak-anak bisa K-Kids ya, karena juga ada vitamin Betul, D-nya, dokter betul, ya. betul. Oke, mungkin Kak Evi mudah-mudahan terbantu ya dengan pertanyaannya. Mungkin yang di rumah kalau pertanyaannya sama, buat anak-anak penting juga ya, karena Penting. saya lihat data terakhir, kalau di awal-awal pandemi biasanya tuh mungkin bapaknya kena, anaknya jarang kena. Iya, Ya, betul ya, Dok ya? Kalau virus yang pertama COVID Heeh. ini untuk ke anak nggak terlalu banyak, Mas. Agak jarang lah gitu ya. Tapi yang varian Delta ini anak cukup banyak juga. Oke, Jadi malah- bukan hanya dewasa, tapi sudah mengalami mutasi yang Oke. lebih hebat lagi dan bisa menginfeksi ke anak-anak. Oke, jadi anak lebih rentan nih dia di varian ini. Jadi buat para orang tua segera jangan orang tuanya aja yang minum produk-produk dari kesehatan, produk nutrisi, produk Keling, anak-anaknya juga. Ya karena juga K-Kids nih anak-anak doyan banget sama Betul, K-Kids ya. betul, betul. Oke, silakan pertanyaan berikutnya.
Oke, pertanyaan berikutnya adalah dari Om Yopi Matulesi. Oke, apa kabar Om Yopi? Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Dokter Sugi, minum klorofil hangat boleh suhu berapa agar bisa dapat manfaat maksimal? Nah, dok, ini juga banyak yang tanya karena biasanya kalau minum klorofil ada yang sukanya dingin, ada yang sukanya biasa, ada juga yang suka mungkin agak hangat ya tapi nggak panas ya dok ya. Iya, betul. Nah itu sebenarnya pilihannya yang paling bagus yang mana? Kalaupun mau hangat tuh bagaimana biar aman dok? Oke, jadi minum klorofil dengan suhu hangat bagus mas ya. Bagus ya. Supaya apa? Supaya membantu penyerapan nutrisinya juga lebih maksimal sebetulnya. Ya dibandingkan air dingin ya. Oke. Jadi kalau suhu hangat tuh suhu yang tidak sampai mendidih ya mas ya. Mungkin berapa? 60-70 mungkin ya? Mungkin agak cukup panas kayaknya. Panas itu ya? Masih. Jadi mungkin berapa tuh? Ya, mungkin saya rasa sekitar ya kayak suhu tubuh kita aja mas. Mungkin 40 ya? 30 derajat, 40 boleh lah. Gitu ya. Kenapa sih dok nggak boleh terlalu panas? Emang kenapa nih? Kalau mas minum air panas gimana mas? Nggak mungkin yang hangatnya agak hangat banget, apa klorofilnya akan rusak atau bagaimana mungkin? Nutrisinya yang pasti ya, akan mudah rusak yang pasti. Kemudian kalau terlalu panas, lidah kita juga, kalau itu ya benar ya. kita akan mengalami kerusakan sel di dalam lidah, mukosa mulut juga akan rusak nanti kalau malah itu justru itu kan perlindungan kita juga ya dokter ya. Betul. Oke ya, jadi Om Yopi sebenarnya mau biasa boleh, dingin boleh, hangat juga boleh karena hangat tentu memperlancar aliran darah juga bagus ya. Ya kalau bagus disesuaikan aja suhu tubuh kita hangat. Betul. Karena kan juga saya sering lihat tuh yang ini dok, dia kayak dihirup-hirup nih. Kayak uap hangat ya. Aromaterapi. Karena katanya bagus banget buat COVID ini kita hirup uap hangat dan sebagainya, katanya biar lancar ya. Ya, lebih bagus tambahkan propolis kalau propolis hidup, lagi ya. Hirup, Oke. Jadi Om Yopi itu mungkin jawabannya ya. Jadi hangat-hangat sedikit aja ya. Bagus karena memang manfaatnya juga bagus ya. Oke, pemirsa di rumah juga kalau yang tadi ya yang sudah kami minum klorofil, mau dingin boleh, biasa boleh, hangat sedikit juga boleh. Tetap manfaat ya, bagus ya. Tadi saya sedikit agak lupa dokter soal susu. Jadi mungkin banyak yang bilang susu kita kan ini besar banget ya dok. Tapi kita membuat varian yang baru lagi yang memang dia isinya lebih cukup lah maksudnya. Jadi memang isinya hanya 15 saset, dia manfaatnya akan luar biasa banget dan dia tidak terlalu besar lagi dokter. Jadi mungkin sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin masih banyak, aduh saya pengen banget beli susu tapi kayak banyak banget gitu. Ada pengen coba dulu. Mungkin Keling sudah membuatkan kemasan baru lagi dengan isi 15, mudah-mudahan lebih mudah diterima, bisa dicobain dulu manfaatnya karena banyak orang pengen coba dulu dokter. Kalau ini 30 Ini 30 soalnya nih, mungkin kita buat separohnya, jadi bisa cobain dulu. Kalau manfaat luar biasa, silakan lanjutkan lagi ya. Jadi nanti bisa dapatkan dengan kemasan yang lebih praktis lagi. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, dari Ibu Susi. Apa kabar Ibu Susi? Moga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dokter, ini sama nih ya tadi ya. Untuk anak-anak vitamin D-nya bagusnya dari Omega Squad atau Kekits nih dokter nih. Ini juga banyak banget yang nanya nih dok. Kemudian sehari pemakaiannya berapa ya? Kadang gini, orang tuanya kan belinya ini dok. Daripada beli lagi, pakai ini aja nih buat anaknya. Boleh nggak sih sebenarnya? Nah ini banyak banget yang nanya begini. Nah sama nih Bu Susi nanya nih, sebenarnya boleh pakai Omega Squad ataupun harus beli Kekits lagi buat anaknya atau gimana nih dok nih? Oke. Nah, namanya kan kalau Omega Squad kan biasanya untuk dewasa mas. Dewasa ya. Omega Kit kan untuk anak-anak. Ya, nah, dosisnya sebenarnya berbeda mas. Oh, udah berbeda ya? Ya, sebenarnya kalau Omega Kit untuk anak ya berikan untuk anak. Kalau Omega Squad untuk dewasa berikan untuk dewasa. Itu lebih ideal, lebih bagusnya. Ya. Tapi kalau memang di rumah adanya Omega Kit nih, saya butuh vitamin D nih. Ya orang dewasanya mau nggak mau minum Omega Kitnya tapi dosisnya 2 atau 3. Jadi sebenarnya sih bisa juga bisa ya aja. Cuma memang tidak diperuntukannya mungkin ya dok. Betul. Ya tapi sebenarnya sih aman-aman aja ya untuk dikonsumsi ya. Mungkin kalau dosisnya dok usia berapa, mungkin Kekitsnya berapa gitu? Jadi kalau untuk anak-anak biasanya Omega Kit kan di bawah anak 10 tahun ya. Sedangkan kalau di atas 10 tahun sudah boleh pakai Omega Squad. Oh sudah Omega Squad bisa ya? Boleh. Oke, jadi kalau emang masih anak-anak mungkin dia 2 tahun ke atas ya mungkin sudah bisa, mungkin setengah sampai 1 soft gel, sampai 11 tahun tadi ya, itu bisa sampai 1 soft gel ya, ataupun maksimal bisa sampai 2 mungkin ya kondisinya ya. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhannya ya. Tapi saran dari saya tidak usah terlalu banyak ya, dengan konsumsi kita dengan sedikit dosis kecil tetapi rutin itu membuat tubuh kita lebih baik. Karena kenapa? Kadar vitamin D akan bertahan lebih lama dengan dosis kecil dibandingkan mas minum dosis besar tapi jarang minum. Nah, tahu ya mas ya. Jadi kalau kita minum
Misalkan sekaligus kita minumnya dosis besar 3 langsung 3 gitu. atau 4 ya. Besok lupa. Nah, besoknya lupa. Nah, itu makan lebih cepat drop sebetulnya. Oh, oke. Nah, karena apa? Jadi ibaratnya kita ada gelas cangkir, Mas. Cangkir kita isi misalnya cukup untuk 500 cc. Tapi kita tuangnya 700 cc. 200-nya kebuang ya. hilang kan? Percuma kan? Atau lebih bagus kalau memang cangkir kita gelasnya 500 cc, kita tuang dengan air 500 cc kan cukup, jadi nggak kebuang, karena kan terpakai semuanya. Gitu, Mas. Pas ya. Artinya pas itu mantap. Nah, makanya kita perlu menu seimbang, Mas. Ini di sini ya, yang saya sarankan penting. Jadi selain makanan, suplemennya pun juga dikonsumsi jangan berlebihan, tapi yang sesuai dengan dosis. Tapi kuncinya teratur ya, Dok ya. Ya, kita tidak boleh kekurangan juga, tapi tidak jangan boleh berlebihan juga. Ya. Yang penting cukup aja. Betul. Setuju nih ya. Jadi apalagi dalam masa seperti ini, rutinnya lebih penting ya, karena supaya tetap beredar ya, Dok ya. Jadi kita harus juga jaga pola hidup kita juga ya, pola pikir kita ya, dan olahraga juga. Oke, siap. Oke, ada lagi kah pertanyaannya? Oke, masih ada 20 lagi. Banyak sekali ya. Oke, dari Ibu Siti Nur Arifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Singapura, dokter, mau tanya. Dari Singapura, dokter. Waduh, negara tetangga gitu. Iya, negara tetangga ya. Di Singapura mungkin kondisinya sudah lebih baik ya? Menurut teman saya yang di Singapura, dia bilang kasusnya 10 orang per hari. 10 orang per hari. Kita berapa? Kita tadi hampir tembus 35.000 ya. 34.000 lebih. Kita ngomong hampir tembus 35.000 satu hari, Mas. Dan kita mendudukin peringkat ketiga. Mudah-mudahan kita bisa kayak Singapura ya, Dok ya. Cepat ya, mudah-mudahan ya. Kita sebenarnya sih dalam masa yang gawat darurat sebenarnya. Makanya kita harus betul-betul pemerintah menurunkan kasus ini, jangan sampai lah ya. Sampai tinggi terus ya. Karena saya ya, teman-teman saya yang di rumah sakit ya, yang dia praktek itu sudah mengeluh ya. Saat ini rumah sakit full dengan pasien COVID ya. ICU susah untuk orang merawat pasien ya. Obat-obat sudah minim ya kan. Nah, sedangkan persediaan oksigen pun minim juga sampai didatangkan dari luar negeri nih. Ya. Jadi memang kita gawat darurat, kita butuh kerjasama semuanya, dokter ya. Jadi ya termasuk kita juga, termasuk mitra-mitra Keling, termasuk keluarga-keluarga besar Keling. Kita mulai jaga kesehatan diri kita, keluarga kita rutin konsumsi produk Keling, pola hidup yang baik, lakukan protokol kesehatan dengan baik ya. Oke, kita kembali ke Ibu Siti ya, dokter ya. Bu Siti mau tanya nih, katanya kawannya ada yang terjangkit COVID dan alhamdulillah sekarang sudah makin membaik. Nah, langkah selanjutnya produk apa yang perlu dikonsumsi selain klorofil, propolis, ayu asmo, ayu light, spirulina, dokter. Nah, ini produknya sudah banyak nih, dokter nih. Mungkin nih Bu Siti nanyanya untuk masa recovery, dokter, supaya nggak kena lagi mungkin, ataupun mungkin kalau ada serangan di paru-parunya bisa cepat diperbaiki dan sebagainya. Selain produk yang ini, apakah ada lagi yang ditambahkan? Saran saya produk yang paling penting kolostrum. Ini ya, ini tadi malah belum dikonsumsi ya. Betul. Iya, ini kan susu kan lagi hits banget nih. Kita punya, ayo segera dikonsumsi susu kita, luar biasa. Harus, jadi ibu yang sudah pernah kena COVID ataupun yang belum, harus wajib konsumsi susu ini. Ya. Jadi memang benar yang di berita-berita itu nggak bohong ya, susu bagus banget sebenarnya. Jadi kalau orang sakit minum ini akan cepat sembuh. Cepat sembuh ya. Orang yang belum sakit minum ini nggak gampang sakit. Jauh dari COVID, insya Allah ya. Oke, jadi tadi Bu Siti tambahin susu skim kolostrum. Ini bagus banget buat baik yang sudah masa recovery maupun yang lagi isoman pun bagus banget ya. Omega squash-nya juga belum kayak Ibu. Omega squash tadi juga belum ya. Omega squash juga ditambahkan ya. Untuk membantu jantung ya, untuk meningkatkan kekebalan daya tubuh juga ya. Oke, jadi ini tadi ya, dua itu tambahin Bu Siti ya, susu skim sama omega squash. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke. Siap. Oke, dari Ibu Resti, apa kabar Bu Resti? Semoga keluarga suami sehat selalu ya Bu Resti ya. Oke, mau tanya Dokter Sugi, dengar-dengar kalau habis vaksin gak boleh minum obat untuk meningkatkan daya imun. Ini dengar-dengar nih dok, nih nggak tahu benar apa nggak dokter, mungkin kasih penjelasan ya. Nah, Bu Resti tanya, kalau kita konsumsi produk Keling aman kan dok? Nah, mungkin yang pertama dulu tuh dok tuh, bener apa enggak, atau itu kabar-kabar yang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau bagaimana? Silakan dokter. Oke. Jadi begini Bu, kalau habis vaksin tidak boleh minum obat daya imun. Nah, Ibu harus bedakan ya, di mana obat imun booster dengan produk suplemen yang mengandung nutrisi. Nah, beda Ibu ya. Nutrisi dengan obat ini sangat berbeda halnya ya. Kalau kita sudah bicara obat
ya, di mana meningkatkan imun booster. Nah, itu termasuk golongan obat walaupun itu herbal dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara suplemen di sini, ini kita bicara tentang nutrisi gizi, di mana nutrisi gizi ini sebagai bahan baku untuk membentuk ya daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh sehingga imun kita bisa bertahan terus ya di masa pandemi Covid ini. Ya. Nah, produk-produk Keling di sini saya jelaskan yaitu aman. Karena di sini jelas produk suplemennya mengandung nutrisi dan gizi untuk membantu ya dengan nutrisi gizi ini meningkatkan supaya daya tahan tubuh, kekebalan imun kita tetap terjaga. Jadi bukan obat yang dimana di luar sana banyak obat-obat imun booster ya Bu ya, gitu. Oke, jadi sebenarnya dibedakan dulu ya dokter ya, betul. antara obat imun booster dan juga produk Keling. Karena pada dasarnya produk Keling adalah nutrisi. Nutrisi tentu kita butuhkan ya. Betul. Mungkin karena kita nggak bisa penuhi dari makanan, kita penuhinya dari suplemen ya. Oke, mungkin Bu Resti seperti itu jawabannya. Mungkin yang di rumah juga yang bertanya yang sama, mungkin mirip-mirip ya. Mungkin masih bingung, aduh boleh nggak sih saya habis vaksin ini minum produk Keling? Jawabannya sangat boleh ya, bahkan sangat disarankan. Betul. Oke. Pertanyaannya masih banyak banget, tapi mungkin di-keep dulu ya, di-keep buat minggu depan atau bulan depan ya, mungkin ya nanti. Mungkin masih ada yang bertanya, nanti bisa langsung mungkin kontak ke dokter Suginya ya, bisa bertanya langsung. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat nih dokter dari acara kita hari ini. Mungkin acara kita hari ini tidak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa lebih paham nih. Jadi produk-produk yang tadi sudah diminum setiap hari rutin, ternyata bagus loh buat orang yang baik yang mau vaksin maupun sebelum vaksin, baik yang kita nggak mau kena, tapi kalaupun lagi kena, isoman itu juga sangat bagus untuk diminum produknya dokter ya. Betul. Mungkin dokter ada sedikit kata-kata sebelum kita tutup acara ini untuk pemirsa di rumah, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi kondisi yang seperti ini yang sangat-sangat suram lah dokter ya. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah. Nah, salam sejahtera bagi kita semua para pemirsa ya. Nah, semoga pada masa pandemi Covid ini kita semua ya berdoa bersama, berharap semoga kasus Covid ya di Indonesia ini cepat menurun kasusnya, dan kita semua ya saya harapkan bisa bekerja sama untuk melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Jangan mengabaikan walaupun Anda sudah divaksin, Anda sudah minum obat ya, Anda sudah penuhi semuanya ya, dan menurut Anda tubuh Anda sudah kebal nih terhadap Covid ya. Jangan menganggap enteng atau menganggap remeh ya. Karena Covid bisa mengintai Anda dimanapun Anda berada ya. Saran saya, hidup sehat, lakukan protokol kesehatan setiap hari supaya kita, keluarga, semuanya dapat hidup sehat seperti di awal sebelum masa pandemi ya. Apakah salam bagi kita semua. Terima kasih. Oke, Dokter Sugi, terima kasih atas penjelasannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang setelah kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama buat diri kita berdua dan juga rekan-rekan yang sedang tugas hari ini. Karena kita tetap harus bekerja untuk membagikan sedikit saran-saran ya untuk menjaga kesehatan. Buat yang bisa bekerja di rumah, lanjutkan bekerja di rumah karena itu tentu lebih baik ya. Karena kita pun tetap menjalankan protokol kesehatan, kita tetap jaga jarak, selalu pakai masker karena kita nggak tahu ya kapan kita bisa terkena. Mudah-mudahan kita tidak kena ya. Oke, baik Bapak sekalian. Dengan berakhirnya penyampaian dari dokter, kita akan ucapkan terima kasih pada Dokter Sugi atas penjelasannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa mendapatkan, bisa lebih yakin lagi tentang produknya, bisa lebih rutin minumnya. Karena kalau sudah yakin biasanya rutin ini produk minumnya ya. Jadi yakinkan bahwa produk-produk Keling akan membantu kita untuk melindungi dari serangan COVID. Meskipun selain produk tentu ada pola hidup, ada protokol kesehatan harus dilakukan ya. Baik, kita akan bertemu lagi di acara berikutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah bertugas hari ini. Kita berikan tepuk tangan dokter. Dan juga kepada pemirsa di rumah yang telah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di acara FB Live Keling Indonesia Official yang berikutnya. Saya Abdul Jabar bersama dengan Dr. Sugiarto. Kami ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.